Halo semuanya, selamat datang di channel Fitra Iris. Selamat datang lagi di Evans Motor, tempat mobil-mobil impian Anda berada. Dan di sebelah saya ini ada mobil yang mungkin Anda pikir, bukannya udah pernah ya? Ini adalah sebuah Land Cruiser 250 atau di beberapa negara disebut sebagai Land Cruiser Prado. Yes, saya sudah pernah mereview mobil ini beberapa bulan lalu di Evans Motor juga. Tapi, apa jadinya kalau Land Cruiser 250 Prado ini dibikin spek mentok kanan? Semua spek yang terbaik ada di mobil ini. Ini adalah spek tertinggi dari Land Cruiser 250 Prado. Namanya Land Cruiser Prado Kakadu. Ini adalah spek Australia dan Kakadu itu adalah salah satu national park di Australia. Jadi namanya diambil dari taman nasional itu untuk menggambarkan kemampuannya untuk beradventure plus ditambah semua kemewahan yang bisa dimasukkan ke mobil ini. Ini adalah Land Cruiser Prado Kakadu. Jadi karena ini adalah versi termahal, pasti harganya juga lebih mahal dibandingkan Land Cruiser yang sebelumnya di review oleh saya. Tapi nggak terlalu banyak, sekitar 10-15% lebih tinggi harganya. Dan ini ada tulisan Kakadu di sini. Jadi tulisannya juga humble gitu ya. Mobilnya warnanya hitam, full black semuanya. Tulisannya juga hitam. Jadi nggak yang menunjukkan ini Kakadu gitu ya. Tapi kita bisa lihat dari beberapa hal lainnya. Anda bisa lihat ini bumpernya semua sewarna body. Jadi kalau di spek-spek yang di bawahnya tuh ada yang berbeda warna body, ada yang dock, tapi ini semua warna body. Lampunya dia bukan yang bulat, karena yang spek tertinggi itu justru lampunya yang kotak pipih seperti ini. Di tipe-tipe bawahnya itu lampunya LED, tapi di sini BLED. Jadi lebih terang penyinarannya. Kemudian grillnya ini mengingatkan kita ke Prado generasi sebelumnya. Ini grill khas Prado gitu. Tapi lainnya dia yang masuk ke sini itu dalam format full black, hitam semua, bahkan sampai velgnya juga hitam. Dan ini kalau yang di tipe sebelumnya itu velgnya 18 inci, yang ini 20 inci. Jadi kalau di Australia itu ada 5 spek ya Land Cruiser itu. Ada dari yang paling terendah tuh GX, ada GXL, kemudian ada VX, ada Altitude, dan tertinggi Kakadu. Nah, 20 inci ini hanya dimiliki oleh varian Kakadu dan VX. Sedangkan yang lainnya itu 18 inci. Nah, selain velg 20 inci ini, suspensi yang dimiliki oleh Kakadu ini juga suspensi adaptif. Jadi suspensi yang bisa diatur kekerasannya, serta dia juga bisa adaptif mengikuti kontur jalan. Di depan konstruksinya double wishbone, yang di belakang itu four link, jadi multi link ya. Ini suspensinya lebih pintar dibandingkan varian Land Cruiser lainnya, dan mestinya memberikan kenyamanan yang lebih baik serta kestabilan yang lebih baik karena dia adaptif. Ini kap mesinnya walaupun tipe termahal dia belum pakai pegas ya. Tapi nggak apa-apa, nggak terlalu berat kap mesinnya. Nah, mesin yang digunakan juga mesin yang spek tertinggi, yaitu mesin dieselnya. Jadi dia ada mesin bensin dan mesin diesel, dan seperti Anda tahu dari video saya sebelumnya, Prado ini seperti body Land Cruiser dengan mesin Fortuner, karena mesin yang di sini adalah mesin 1GD. Tapi bukan mesin 1GD cumi-cumi ya, karena ini mesin yang dibuat oleh engineer yang sekolahnya tinggi, dan tentu saja ketika mereka membuat seperti cumi-cumi itu pasti tidak akan lulus regulasi emisi. Mesinnya 1GD 2800 cc turbo diesel dengan tenaga 150 kW alias 201 HP dan torsinya 500 Nm yang disalurkan ke 4 roda lewat sistem 4-wheel drive-nya dengan transmisi 8 speed otomatis. Mesin ini juga mild hybrid ya, ada sistem hybrid 48 volt, tapi ya
sebenarnya kalau buat saya mild hybrid itu bisa seperti diabaikan aja ya, karena dia tidak bisa menjalankan mobil dengan tenaga listrik, hanya bisa mematikan mesin mungkin lebih sering dan sedikit power boost gitu ya untuk menambah efisiensi. Nah, mesin ini memiliki range yang sangat jauh karena di tipe Kakadu ini dia memiliki 2 buah tangki bahan bakar dan total kapasitasnya adalah 110 liter. Sedangkan dari hasil klaim konsumsi bahan bakar mobil ini yang dikeluarkan oleh Toyota Australia, itu konsumsi bahan bakarnya untuk rute kombinasi sekitar 13 km per liter. Artinya dengan tangki 110 liter, dia bisa 1430 km sekali isi bahan bakar. Nah, untuk isi bahan bakarnya, ini ada yang unik. Nah, ketika kita buka tangki bahan bakarnya, ada dua lubang pengisian. Nah, tapi semua 110 liter itu hanya diisi dari yang sebelah kiri sini. Sedangkan yang di sebelah kanan, ini adalah untuk mengisi cairan AdBlue. Wah, mungkin nggak banyak yang familiar tentang AdBlue. Jadi AdBlue ini udah banyak digunakan di kendaraan diesel, kendaraan berat ya, seperti truk terutama. Jadi AdBlue ini adalah cairan yang bisa bereaksi di pembakaran dengan bahan bakar diesel dan mengeliminir sebagian besar polutan. Jadi dia menurunkan emisi. Nah, kapasitas AdBlue di mobil ini adalah 17 liter. Pertanyaannya adalah, AdBlue ini beli di mana? Ternyata di Indonesia sudah banyak yang jual AdBlue, karena di Indonesia juga sudah banyak truk-truk modern yang menggunakan AdBlue. Harga per liternya AdBlue itu adalah sekitar 20 ribuan rupiah per liter. Tapi jangan kaget dulu, karena 1 liter AdBlue itu bercampurnya kira-kira dengan 70 sampai 100 liter bahan bakar biasa. Jadi kalau di kondisi normal itu bisa aja 1 liter AdBlue itu untuk 100 liter, yang mana 100 liter di sini artinya bisa 1.300 kilo. Kalau saya belum cek manualnya ya, tapi rata-rata AdBlue itu bisa di top up, jadi 17 liter itu di top up setelah sekian ribu kilometer, biasanya 5.000 sampai 10.000 kilometer sekali. Jadi nggak terlalu memberatkan biaya. Nah, tapi apa yang terjadi kalau misalnya AdBlue-nya habis dan kita malas mengisi AdBlue lagi? Akankah mesin jadi rusak? Tidak. Mesin tidak akan rusak hanya karena AdBlue-nya itu tidak ada. Tapi kalau misalnya AdBlue-nya ada, maka mesin itu menjadi lebih optimal, utamanya untuk emisi gas buangnya gitu. Dan sekarang karena AdBlue itu nggak susah untuk didapatkan, bisa pesan lewat online shopping juga. Tinggal diisi saja, toh hanya beberapa ribu kilometer sekali, mungkin 5.000 sampai 10.000 kilometer, tapi mesin Anda akan lebih improve di pembuangan emisinya dan juga pastinya jadi lebih optimal keluaran tenaganya. Nah, ini udah diesel yang sangat-sangat modern dan memenuhi emisi bahkan dengan standar tertinggi sekalipun, karena sudah ada teknologi AdBlue-nya. Tentu saja dia sudah menggunakan sistem elektrik. Prado Kakadu ini konfigurasinya adalah 7-seater, dan saya udah coba di tipe lainnya yang 7-seater. 7-seaternya ini juga masih memadai untuk orang dewasa dan dia bisa dilipat. Tapi memang tidak bisa dilipat rata dengan lantai. Makanya ada box ini. Nah, box ini untuk membuat ketika kita butuh mengangkut barang yang nggak terlalu banyak, ini akan membuat level yang rata dengan bangku. Dan di dalam sini Anda bisa mengisi 60 liter barang yang Anda inginkan. Atau kalau misalnya Anda nggak mau, ini juga dengan mudahnya kita bisa copot untuk menambah ruang di dalam bagasi. Di bagian belakang sini juga Anda bisa lihat, di sini ada outlet listrik 220 volt, jadi seperti listrik rumah. Dia hanya 100 watt ya, jadi mungkin buat peralatan listrik yang nggak terlalu besar wattnya.
Tapi karena ini spek Australia, jadi ya memang kita harus pakai adapter kalau mau menggunakan outlet listrik ini. Nah, kalau misalnya kita lagi mau bawa barang yang ingin privacy, yang Kakadu ini juga sudah dilengkapi dengan partisi ini sehingga melindungi privasi barang-barang yang kita taruh di bawah. Dan tentu saja sama seperti khasnya Prado itu, kaca belakang ini bisa dibuka terpisah. Jadi kalau misalnya kita mau ambil barang-barang secara lebih mudah, kita bisa langsung ambil dari sini tanpa perlu membuka bagasinya. Apalagi kalau misalnya kita parkir di tempat yang sempit. Ban serepnya ada di bawah sini ya. Ban serepnya full size dan dia ditaruh di bawah, jadi nggak menyita tempat penumpang. Walaupun memang artinya kalau kita terpaksa harus ganti ban serep ya berkotor-kotor dikit deh karena dia di bawah. Kemudian ada satu juga fitur yang hanya ada di versi Kakadu, yaitu kalau kita buka pintu ini, dia ada side steps dan di sini ada lampunya. Ini illuminated side steps. Sekarang kondisinya terang, jadi nggak terlalu terlihat perbedaannya. Tapi kalau kita malam-malam, ini akan membuat kita bisa melihat di mana ada side stepsnya itu. Ya hal kecil, tapi ini hanya ada di Kakadu. Untuk bagian belakang, seperti Anda sudah bisa lihat di video saya sebelumnya, memadai, walaupun nggak yang lega-lega amat. Ini posisi duduk saya tingginya 177 cm. Legroom memadai, headroom juga nggak terlalu banyak, tapi masih sangat memadai dan paha itu tersangga dengan baik. Walaupun memang untuk yang duduk di tengah akan lumayan terganggu dengan adanya tonjolan yang besar ini. Nah, mungkin sepintas sama, tapi Kakadu ini punya fitur yang tidak dimiliki oleh varian lainnya, yaitu pemanas dan pendingin kursi untuk baris kedua. Kalau yang baris pertama kebanyakan variannya punya, tapi untuk baris kedua hanya Kakadu yang punya pemanas dan pendingin kursi. Jadi kelihatan bahwa Kakadu ini dibuat untuk orang yang mungkin tidak hanya nyetir sendiri, tapi mungkin juga bos di belakang yang kadang-kadang butuh kehangatan atau kesejukan dari kursinya di tengah temperatur yang berbeda-beda. Kemudian dia juga ada AC, jadi triple zone AC-nya. Di bawah sini ada 2 buah USB-C slot dan ada soket 12 volt di sini. Kemudian ada satu juga yang eksklusif hanya untuk Kakadu yang bisa dirasakan dari belakang adalah panoramic moonroof. Yang lain mungkin ada moonroof sedikit gitu ya, atau ada sunroof, tapi ini panoramic moonroof. Jadi bener-bener sampai ke belakang menciptakan aura yang lebih mahal, lebih terang, dan aura yang lebih lega di bagian kabin. AC sama seperti varian lainnya ada di bagian samping, bukan di bagian depan sini. Jok semua tentu saja kulit, material yang terbaik untuk Prado. Tapi ya setidaknya dengan adanya pemanas dan pendingin membuat perjalanan jadi lebih nyaman dan menyenangkan mata dengan adanya panoramic moonroof ini. Materialnya juga di mana bisa ada soft material akan diberikan soft material. Ya, hanya ada beberapa yang keras, itu pun tidak terlihat murah sama sekali. Wah, ini di bagian dalamnya langsung terlihat perbedaannya. Ini instrumennya full digital, sedangkan yang tipe kemarin yang saya tes itu tipe yang lebih rendah, dia hanya 60% di tengah yang digital, sisanya tuh digital kalkulator buat level bensin dan suhu mesin. Tapi ini sekarang full digital semuanya. Kita nyalakan dulu. Oh, dia bangkunya juga otomatis mundur ya. Kalau misalnya kita matikan, kalau kita nyalakan lagi dia otomatis maju. Nah, kemudian Kakadu ini dia sudah menggunakan pengatur setir, tilt, dan teleskopik secara elektrik. Semuanya kulit terbaik, posisi duduk enak, sangat ergonomis. Kemudian yang saya suka dari Prado itu adalah tombol-tombol fisiknya itu besar-besar. Dan memang sudah didesain kalaupun kita menggunakan sarung tangan, ketika kita menyetir itu masih bisa mengoperasikan secara mudah. Pendingin jok, pemanas jok, ada. Dan ada satu fitur juga di Kakadu yang mungkin nggak terpakai di sini, tapi ada ya, adalah pemanas setir. Ya mungkin kalau Anda ke gunung-gunung
ketika Anda kedinginan mungkin itu enak, setirnya jadi anget. Nah, Kakadu juga menggunakan sistem audio yang terbaik yang bisa digunakan oleh Land Cruiser Prado dalam keadaan standar, yaitu JBL audio system dengan 14 speaker. Jadi Anda bisa menikmati musik yang cukup menggelegar ya. Walaupun ini kacanya memang belum double glass ya, jadi peredamannya mestinya biasa-biasa saja, tapi dia sudah menggunakan sistem audio yang canggih. Nah, bicara canggih, Kakadu ini bukan hanya masalah kosmetik, tapi juga ada inner beauty yang dimiliki mobil ini. Oke, dia sama-sama 4-wheel drive, dan 4-wheel drive-nya itu bisa diakses hanya dengan tombol elektrik, sama seperti di varian lainnya. Nah, tapi Kakadu ini bukan hanya sebatas kosmetik saja ubahannya, tapi juga ada sejumlah teknologi yang akan membantu kita ketika kita berjalan baik di aspal maupun di off-road. Karena dia drive mode-nya yang paling lengkap. Untuk off-road nih, kita nyalain dulu ya mesinnya ya. Nah, dia untuk mode off-roadnya dia ada multi terrain select. Jadi Anda bisa memilih sesuai dengan kontur jalanan yang akan Anda lewati ketika keluar dari aspal. Ini ada deep snow, mud. Deep snow itu salju, mud itu lumpur, sand itu pasir, ada dirt juga untuk gravel, dan ada auto. Nah, fitur multi terrain select ini hanya di sharing oleh 3 tipe teratas dari Prado, yaitu VX, Altitude, dan Kakadu. Sedangkan untuk di aspalnya dia punya drive mode paling banyak. Biasanya hanya 3, tapi di sini ada 5. Ada Eco, Comfort, Normal, Sport, dan Sport Plus. Sport S dan Sport S Plus. Serta ada juga custom yang Anda bisa custom sendiri. Jadi sebenarnya total ada 6. Nah, fitur ini hanya di-sharing oleh VX dan Altitude. Jadi Anda punya mode berkendara yang sangat lengkap, baik untuk di jalan aspal maupun di jalan non-aspal. Kemudian ada pengunci diferensial di sini sama seperti yang lainnya, dan dia ada multi terrain monitor. Jadi dia bisa kita bisa lihat surrounding ya di sekitarnya mobil ini. Karena pintu dibuka jadi gambarnya kurang bagus, tapi kita bisa lihat surrounding dengan hanya 1 tombol saja. Toyota Safety Sense sudah standar juga di Kakadu ini, jadi dia sudah ada adaptive cruise control, ada blind spot monitoring, lane departure warning, lane keeping assist-nya juga sudah ada. Jadi artinya kita bisa semi autonomous ya. Ada driver monitoring system juga di sini, yang walaupun driver monitoring system itu walaupun berguna untuk mengingatkan kita kalau kita ngantuk, tapi kadang-kadang annoying juga ya. Tapi ini adalah fitur keselamatan. USB slot ada 3 buah, bahkan ada 1 HDMI slot juga di sini. AC dual zone. Kemudian saya suka ini adalah tuas transmisinya itu masih konvensional tapi dengan balutan kulit dan soft material. Rasanya tuh gagah dan mewah mengoperasikan tuas transmisi ini. Nah, kemudian ada satu fitur lagi yang di-sharing oleh 3 tipe teratas dari Prado, VX, Altitude, dan Kakadu, yaitu adalah cool box. Jadi cool box ini menggunakan angin dari AC, tapi ini anginnya besar sekali. Jadi walaupun kita pakai yang paling pelan di sini, tapi di sini AC-nya besar dan ini akan membuat minuman cepat dingin. Wireless charger juga sudah ada sebagai standar. 2 buah cup holder di sini, dan semua bisa dioperasikan dengan mudah karena tombol fisiknya itu besar-besar. Dan karena ini tipe teratas, 3 tipe teratas dari Prado juga menggunakan layar 12,3 inci untuk entertainmentnya ya, untuk multi information displaynya di sini. Jadi sudah sangat lengkap, bahkan ada off-road informationnya juga di sini, ada inclinometernya, ada penyaluran dayanya kita bisa lihat di sini, termasuk mode berkendara yang sedang kita pakai, dan kondisi penggerak 4-wheel drive-nya lengkap bisa Anda lihat di layar ini. Nah, ini coba kita tutup deh pintunya ya. Ketika kita di mode off-road dan kita masukkan mode view, di sini ada cheat mode-nya. Jadi kita bisa lihat posisi ban
Nah, ini kita bisa lihat posisi ban ketika kita off-road. Nah, ini akan sangat berguna untuk mengetahui kemana ban kita menginjak. Nah, ini juga nggak di semua tipe, hanya di dua atau tiga tipe paling atas dari Prado. Perhatikan. Oh, ini lihat tuh, begitu dimatiin dia setirnya naik dan joknya mundur untuk mempermudah akses. Joknya udah pasti elektrik dan dia ada 2 buah memori untuk joknya. Dan kalau kita lihat dari tombol di sini dia ada front collision warning juga, kemudian dia juga dilengkapi dengan auto high beam. Jadi, oh ini benar-benar lengkap. Ini kalau nggak salah bisa dibuka juga nih. Ah ya, dia bisa dibuka juga. Jadi dia bukan hanya tirainya, tapi juga ini sunroofnya atau moonroofnya ini bisa dibuka. Jadi kesannya di sini mewah sekali, lengkap sekali. Ini bagaikan sebuah Land Cruiser yang 300, tapi dengan bentuk yang sedikit lebih compact dan lebih keren menurut saya. Kemudian ada 2 fitur lagi yang tadi belum saya sebut. Spion tengahnya itu bisa menjadi spion digital. Jadi dia ada kamera di belakang yang akan memberikan image ke spion itu di-share dengan varian altitude. Kemudian dia juga punya tire pressure monitoring system yang itu di-share dengan varian VX. Nah, jadi Anda bisa lihat VX dan altitude itu adalah 2 dari 3 varian paling tinggi di Land Cruiser, tapi ada yang ada di VX, nggak ada di altitude. Ada yang ada di altitude, nggak ada di VX. Sedangkan di Kakadu ini semuanya ada, semuanya dimasukkan. Inilah Land Cruiser Prado spek paling mentok kanan yang bisa Anda beli di Indonesia saat ini dan cocok bagi Anda yang suka dengan parasnya. Saya sih suka sekali ya. Dan menginginkan fitur-fitur yang mendekati atau bahkan setara dengan Land Cruiser 300 dengan perbedaan harga yang tidak terlalu jauh. Untuk melihat langsung mobil ini, Anda bisa langsung ke Evans Motor di daerah Pondok Indah di Jalan Sultan Iskandar Muda. Semoga mobilnya belum terjual. Tapi kalau misalnya Anda mau bertanya-tanya dulu, Anda juga bisa langsung hubungi Evans Motor via Instagram @evansmotorofficial di sini. Tapi untuk sekarang sekian dulu review akan Land Cruiser 250 Prado Kakadu, spek paling sultan dari Prado yang ada di Indonesia saat ini. Jangan lupa Anda klik like bila menyukai video ini, komentar di bawah, dan subscribe ke channel Fitra Eri jika Anda belum. Follow Instagram saya @fitra.eri, follow juga Instagram Evans Motor di sini. Terima kasih banyak Anda sudah menyaksikan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.